Selamat datang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus, Gubernur Riau atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para tenaga ahli menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia beserta jajaran, PLH Bupati Indragiri Hulu, para pimpinan Forkopimda se-Kabupaten Indragiri Hulu, para penerima sertifikat, serta hadirin yang telah bergabung melalui Zoom Meeting dan live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Selamat datang di acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Taufik Suroso Wibowo. Bapak Menteri mohon izin, saya memakai rompi hijau. Ini adalah rompi kebersamaan, kebanggaan kami untuk menuntaskan PTSL tahun 2021 pada bulan April. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati pimpinan tinggi media dan Pratama Kementerian ATR BPN, yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, yang kami hormati para Kakanwil dan Kepala Kantor serta hadirin yang berbahagia. Bapak Menteri yang kami hormati, berikut ini kami laporkan perkiraan jumlah bidang di Kabupaten Indragiri Hulu itu sebanyak 200
75.000 bidang. Pada tahun ini Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan target PTSL tahun anggaran 2021 PBT sebanyak 5.460 bidang dan SHT sebanyak 28.000 bidang. Saat ini dapat diserahkan sebanyak 1.000 bidang dan 34 bidang aset pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih atas dukungannya Bapak Menteri pada penyerahan sertifikat hari ini. Ini akan meningkatkan kepercayaan kepada kantor pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga target PTSL anggaran 2021 sebanyak 28.000 bidang, insya Allah akan kami selesai pada akhir bulan April tahun 2021. Dengan kerjasama dan dukungan Forpimda dan jajarannya, terutama dari Bapak Camat dan Bapak Kepala Desanya. Demikian yang dapat kami laporkan. Atas kerendahan Bapak, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Bapak Muhammad Syahrir. Bismillahirrahmanirrahim. Dara Melayu duduk di taman. Bawa juadah buah kueni. Salam dan hormat kami haturkan untuk semua hadirin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Inspektur Jenderal, Bapak-bapak para Dirjen, tenaga ahli, staf khusus, dan Bapak Gubernur Riau atau yang mewakili, PLH Bupati Indragiri Hulu, beserta Forkompinda dan Ketua DPRD Indragiri Hulu, para Kakanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia, para Kepala Kantor, Ketua Tim Kendali PTSL, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Dapat kami laporkan Pak Menteri bahwa Provinsi Riau diperkirakan terdapat 3.775.231 bidang tanah. Yang sudah terdaftar baru 49,25%. Sedangkan sisanya 51,75% belum terdaftar. Untuk merealisasikan tahun 2024 terdaftar dan terpetakan semua, maka setiap tahunnya Riau harus menerbitkan sebanyak 490.000 bidang per tahun. Bapak Menteri yang kami hormati, pada tahun ini Riau mendapatkan target PBT PTSL sebanyak 259.770 bidang, sedangkan SH 300.000 bidang, dan Redis hanya 21.213 bidang. Semuanya masih dalam on progress, baik sosialisasi, pengukuran, Puldadis, dan bahkan sudah pengumuman, dan bahkan juga malah sudah terbit sertifikat. Terbukti hari ini kami telah nanti akan menyerahkan sebanyak 1.000 bidang. Adapun kendala, hambatan, dan masalah, di Riau ada 3 masalah besar. Yang pertama, masalah awalnya APL, sudah kita terbitkan sertifikat, tetapi tidak bisa dimanfaatkan, karena termasuk dalam
kawasan hutan berdasarkan SK 903. Padahal awalnya itu APL. Kemudian permasalahan yang kedua, banyak masyarakat menggarap tanah di dalam kawasan hutan, hampir kurang lebih 60%. Kemudian ada lagi PIP, peta indikatif penghentian pemberian izin baru. Itu banyak sekali sertifikat yang sudah kita terbitkan juga tidak bisa dimanfaatkan, sehingga masyarakat banyak yang mengadukan kepada kami bagaimana sosialisasi penyelesaiannya. Sehingga kami telah mengajukan surat ke Dirjen Penologi untuk minta dikeluarkan dari wilayah PIP. Kemudian masalah yang keempat, yaitu areal tanah sepanjang 180 km memanjang dari Pekanbaru sampai Dumai, melewati 5 kabupaten kota, kiri kanan 100 meter, 100 meter. Di satu sisi pihak Chevron mengatakan itu aset Chevron, tetapi di sisi lain, di pihak lain, masyarakat menggarap, bahkan kantor-kantor instansi pemerintah ada di atasnya dan sudah terbit sertifikat. Kemudian yang selanjutnya terakhir, yaitu tanah-tanah di kawasan hutan yang tadi awalnya APL jadi kawasan hutan lagi, terbit sertifikat, terkena jalan tol, masyarakat minta ganti rugi karena dia megang sertifikat, Pak Menteri. Sertifikat ini kita terbitkan dulunya APL, sekarang menjadi kawasan hutan dengan SK 903 tadi, terkena jalan tol sehingga masyarakat minta diganti rugi. Dan ini kami belum berani untuk memutuskannya. Oleh karena itu kami menggandeng pihak kejaksaan untuk menyiapkan LO agar supaya kami bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Demikian Bapak Menteri yang dapat kami laporkan. Mohon arahan dan petunjuk. Terima kasih dan saya tutup dengan pantun kembali. Hantaran berisi pinang sirih, bertanda adat menghimpun kerabat. Kami ucapkan terima kasih. Penyerahan sertifikat akan dilakukan sesuai amanat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Gubernur Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Bapak Dr. Andes Haji Masrul Kasmi, MSI. Indragiri Hulu, Ketua DPRD Indragiri Hulu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, beserta jajaran, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Indonesia, para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, pimpinan-pimpinan perbankan di Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua IPPAT Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak dan Ibu, para penerima sertifikat hak atas tanah se-Provinsi Riau, serta seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan melalui live streaming di YouTube Kementerian ATR BPN yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas
berkat dan rahmat karunia-Nya kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual se-Provinsi Riau yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat turut memberikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual se-Provinsi Riau yang kami nilai sangat penting dan sangat strategis, merupakan bagian dari program strategis nasional di Provinsi Riau sebagai wujud kehadiran negara untuk rakyat, khususnya masyarakat yang berada di Provinsi Riau, dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah, serta dapat mendukung dalam mewujudkan Riau yang berkeadilan, yang tidak lepas dari visi jangka panjang Provinsi Riau, yakni terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera, lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2025. Bapak Menteri serta Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan acara pada hari ini penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual sebagaimana telah disampaikan Bapak Kakanwil BPN Provinsi Riau yang sebelumnya, yaitu dari target PTSL Provinsi Riau sebanyak 300.000 bidang dan target Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 28.000 bidang akan diserahkan sebanyak 1.000 sertifikat yang akan diserahkan oleh RT Bupati Indragiri Hulu. Kami mengapresiasi atas capaian kinerja kantor wilayah BPN Provinsi Riau, khususnya kantor pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan jajaran, karena sertifikat yang dibagikan ini berdasarkan informasi dari Bapak Kakanwil BPN Provinsi Riau merupakan realisasi dari target tahun 2021. Kami harap hal ini bisa mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPN Provinsi Riau, khususnya kantor pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Kami juga mengapresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah memberikan dukungan berupa sarana-prasarana untuk pelaksanaan kelancaran pekerjaan. Kami berharap bantuan tersebut bisa membantu pelaksanaan program strategis nasional di kantor pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Kami juga berharap kepada pemerintah pusat untuk mendukung penuh rencana kegiatan pensertifikatan tanah di Provinsi Riau, di mana setiap tahunnya harus ditargetkan selesai sebanyak lebih kurang 490.667 bidang, sehingga pada tahun 2024 Provinsi Riau bisa menjadi provinsi yang lengkap seperti yang telah disampaikan oleh Kakanwil BPN Provinsi Riau tadi. Bapak Menteri serta Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sebagai bentuk dukungan dan keseriusan pemerintah daerah dalam rangka kelancaran transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL dan redistribusi tanah TORA Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu, kami minta kepada PLH Bupati Indragiri Hulu pertama menetapkan peraturan Bupati mengenai dispensasi dan pengurangan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Kedua, menetapkan peraturan Bupati terkait 3 SKB 3 Menteri nomor 34 tahun 2017 mengenai pembiayaan persiapan PTSL sebesar 200.000 kepada masyarakat peserta PTSL. Ketiga, mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk memberikan support kepada kantor pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu untuk kelancaran pelaksanaan PTSL dan TORA dengan memberikan peringatan kepada Kades atau lurah ataupun perangkat-perangkat yang kurang kooperatif, mengingat PTSL dan TORA merupakan kegiatan PSN yang harus kita dukung bersama. Keempat, tidak lupa kami mengingatkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh jajaran terkait pelaksanaan BPHTB yang nihil
agar selalu diperbaharui supaya bisa terintegrasi dengan aplikasi komputerisasi kantor pertahanan dan terdata ke dalam database. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Riau sebagai mitra yang sudah sangat bekerja keras membantu pemerintah daerah khususnya dalam proses pelayanan di bidang pertanahan dan secara nyata telah memberikan kontribusi kepada Bumi Lancang Kuning dengan mensukseskan program strategis nasional yaitu kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL, redistribusi tanah, TORA, dan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dan reforma agraria dalam hal redistribusi tanah serta berbagai program yang selama ini telah berjalan baik dan mendukung program pemerintah daerah untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Riau. Bapak Menteri, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Sebagaimana tadi diawali Pak Kanwil BPN Riau berpantun, kami tutup dengan pantun aneka juadah di tanah Melayu, kaya kuliner jadi kebanggaan, penyerahan sertifikat di bumi Melayu sangat dijunjung rasa keadilan. Letak pelita di ujung tangga, sinarnya terang memikat hati, sertifikat tanah selalu dijaga agar hak dan tanah jadikan bukti. Terima kasih Pak Menteri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi usaha kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Riau tertanda Haji Samsuar. Yang berbahagia, berikut kita akan saksikan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Kabupaten Indragiri Hulu yang akan disaksikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kepada seluruh perwakilan penerima, kami mohon untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Kami mohon dengan hormat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau untuk menyerahkan sertifikat kepada 11 orang perwakilan penerima. Mohon mendampingi PLH Bupati Indragiri Hulu dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Satu, Indrajaya, Desa Batu Rijal Barat. 2, Indra Gunawan, Desa Setako Raya. 3, Yuhandi, Desa Dusun Tua Pelang. 4, Lendi Karna, Desa Bongkal Malang. 5, Supan Ahmadi, Desa Usul. 6, Herwan, Desa Ringin. 7, Arudin, Desa Pasir Kranji. 8, Joni Aris Wasito, Desa Kelesa. 9, Komar Zaman, Desa Rantau Bakung. 10, Juli Supriyanto, Desa Beligan. Dan 11, Raja Fahru Rozi, penerima SHP atas nama pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya kami silakan untuk kembali ke tempat kepada Kakanwil BPN Provinsi Riau, PLH Bupati Indragiri Hulu, dan Kakantah Kabupaten Indragiri Hulu, serta kepada seluruh perwakilan penerima sertifikat.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang terhormat Bapak Sofyan A. Jalil. Masih di blok? Sudah kedengaran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Riau dan para bupati, wali kota yang hadir, Bapak Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Indragiri Hulu, Saudara Kakanwil BPN Provinsi Riau, dan seluruh kepala kantor yang hadir pada hari ini. Saya senang bisa bersama-sama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, walaupun lewat virtual bisa menyaksikan penyerahan sertifikat kepada masyarakat Indragiri Hulu. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah mendapatkan sertifikat. Tadi yang mewakili cuma beberapa orang, tapi sertifikat yang diberikan adalah kali ini 1000 sertifikat. Nah, walaupun sertifikat yang sudah jadi pasti lebih banyak dari 1000. Cuman nanti kita akan adakan lagi penyerahan sertifikat yang mungkin langsung disaksikan oleh Presiden. Nah, sebab itu kali ini kita membagikan masih terbatas untuk meyakinkan masyarakat bahwa sertifikat ini jadi, ya, seperti laporan yang disampaikan oleh Saudara Kepala Kantor BPN Indragiri Hulu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat mendukung program ATR BPN. Program ATR BPN bisa terlaksana dengan baik apabila Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Gubernur, Bupati, Wali Kota ikut mendukung. Saya senang sekali mendengar laporan dari Pak Gubernur tadi, berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indragiri Hulu. Saya berharap juga ini kebijakan ini bisa diikuti oleh kabupaten, oleh bupati, wali kota di daerah yang lain, yaitu pembebasan BPHTB, kemudian ada peninjauan biaya yang dibayar oleh masyarakat yang lebih murah, kemudian perangkat daerah supaya mendukung program PTSL dan TORA. Saya pikir ini adalah suatu hal yang sangat-sangat positif, Pak Sekda, Bapak Bupati, Pak Ibu Wali Kota, dan Bapak-Bapak sekalian. Dukungan Bapak-Bapak ini maka program pemerintah untuk mensertifikatkan dan mendaftarkan semua tanah di Indonesia insya Allah akan tercapai secara lebih cepat. Begitu juga tentang redistribusi tanah objek reforma agraria. Karena ini juga adalah salah satu program Presiden bagaimana memperbaiki ekonomi yang lebih berkeadilan. Mulai dengan pemberian redistribusi tanah. Sebab itu saya sangat menghargai dan sangat berterima kasih kepada Pak Bupati, ya Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Wali Kota, dan tentu atas dukungan Pak Gubernur. Kalau seandainya kita ingin percepat penyelesaian PTSL di Riau, mudah saja, yaitu saya berharap bahwa Bapak ikut memberikan kontribusi anggaran. Kalau seandainya di Riau saya nggak tahu berapa biaya per sertifikat, mungkin sekitar 300. Ada yang bisa jelaskan nggak berapa biaya per sertifikat?
Ya, kalau di Jawa sekitar 250.000 per sertifikat biayanya. Jadi kalau pemerintah daerah membantu 2,5 miliar itu sama dengan kita percepat lagi 10.000 sertifikat untuk masyarakat. Kami terus mengalokasikan anggaran supaya semakin tahun semakin banyak sertifikat yang bisa dibuat di setiap daerah. Namun karena anggaran pemerintah juga terbatas, maka kita sangat mengharapkan Bapak Bupati, Bupati Wali Kota bisa ikut sharing. Jadi kalau Bapak misalnya anggaran di situ saya tidak tahu, mungkin katakanlah 400.000 per bidang. Kalau Bapak alokasikan anggaran 4 miliar, itu berarti kita bisa membuat 10.000 lebih banyak sertifikat di kabupaten atau kota di mana Bapak berdomisili. Dengan sharing begitu, anggaran BPN sebagian, anggaran pemerintah sebagian, maka insya Allah program sertifikat ini bisa kita percepat penyelesaiannya. Nah, sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, Pak Kanwil tolong lakukan safari ketemu Pak Bupati, DPRD untuk menjelaskan apa manfaat PTSL dan TORA ini sehingga Bapak dan Ibu-ibu di pemerintahan daerah bisa mendukung secara optimum. Tadi saya mendengarkan banyak sekali masalah yang perlu sama-sama kita selesaikan. Sayangnya sebagian masalah tersebut tidak berada di kantor saya. Namun saya tahu dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sekarang jauh lebih fleksibel bisa mengambil kebijakan. Yaitu misalnya melepaskan kawasan hutan yang memang masyarakat sudah de facto tinggal di sana, kampung-kampung tua yang masih dalam kawasan hutan, itu bisa dilepaskan oleh Menteri Kehutanan yang telah dibenarkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dengan demikian keterlanjuran misalnya, kalau itu bukan wilayah misalnya kawasan hutan lindung, itu dimungkinkan nanti diselesaikan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tentang PIPIP juga kita akan lihat lagi nanti. Ya, ini PIPIP ini karena tidak berbasis kepada peta yang lebih besar, akhirnya yang terjadi adalah apa yang sudah menjadi APL, kemudian masuk ke dalam PIPIP. Akibatnya masyarakat telah tersandra. Itu juga bisa diselesaikan. Sayangnya kalau bisa saya selesaikan, saya tekan dari kemarin. Tapi karena ini adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami terus berkomunikasi. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja, insya Allah masalah itu akan terselesaikan. Tentang aset yang merupakan aset negara yang diklaim atau merupakan aset 100 meter sepanjang jalur pipa, ini perlu kita selesaikan secara sistemik. Perlu bicara lebih lagi nanti dengan Kementerian Keuangan. Karena kalau tidak nanti masalah pembebasan lahan, masalah hak-hak masyarakat yang telah menempati di situ, kita harus selesaikan dengan baik. Karena mungkin hak itu memang hak negara, tanah negara, tapi sekian lama tidak dikelola dan tidak dijaga, sehingga akhirnya masyarakat banyak yang telah menempati. Ini juga perlu penyelesaian yang lebih komprehensif. Nah, begitu juga tentang tanah-tanah APL dalam kawasan hutan. Harusnya kawasan hutan itu tidak boleh memperluas, ya kan? Apalagi yang sudah HPL kok jadi kawasan hutan kembali. Tapi karena persoalan teknis penunjukan batas, sehingga terjadi hal yang seperti itu. Mudah-mudahan ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah pelaksananya yang telah dikeluarkan, insya Allah ini akan kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama.
Bapak Wakil Menteri ATR BPN banyak sekali berkomunikasi dengan kolega beliau, Wakil Menteri KLHK, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Saya sadar Bapak dan Ibu sekalian, ini harus kita selesaikan supaya masalah pertanahan akan menjadi lebih mudah kita selesaikan. Pembebasan lahan untuk kepentingan umum akan lebih mudah diselesaikan. Hak-hak masyarakat yang dari dulu sudah merupakan hak masyarakat jangan sampai tersandera. Namun seperti saya ceritakan tadi, karena masing-masing kementerian, kementerian punya kewenangan yang berbeda, Kementerian ATR belum bisa menyelesaikan sekaligus, tapi kita akan terus kerjakan Pak Kanwil. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman BPN di seluruh Riau dan seluruh Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras selama ini yang telah membuat pekerjaan, target-target yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dicapai dengan baik. Namun juga saya ingatkan lagi, kualitas pekerjaan perlu betul-betul dijaga. Jangan sampai nanti karena kita kerja target kuantitas, kualitasnya menjadi kurang dapat perhatian. Karena kalau kualitas tidak bagus, itu potensial konflik di masa yang akan datang. Tapi apabila kualitas pekerjaan, pengukuran, penunjukan batas oleh yang berhak, dan diakui oleh tetangganya, dilakukan secara konsisten, maka insya Allah kita selesaikan sertifikat ini tanpa masalah di belakang hari. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Jaga terus kualitas, tingkatkan pelayanan kepada publik. Kita inginkan BPN yang menjadi lebih profesional dan masyarakat menghargai bahwa layanan BPN memang sudah dan harus lebih baik dari hari ke hari. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah terima sertifikat. Saya mohon maaf apabila hal yang tidak berkenan. Saya ucapkan, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Sekda, saya tidak siapkan pantun. Kalaupun saya ingat pantun lama itu, ya kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur saya panjang, boleh kita ketemu di Riau lagi. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fishal Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha kuasa, segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Berkat curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, hari ini kami dapat melaksanakan acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau secara virtual oleh Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang acaranya telah berjalan dengan hikmat, aman dan lancar. Kami mohon ya Allah, semoga acara ini senantiasa diselubungi barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha memelihara, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu, dan menjadi negara yang maju, sejajar, dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Ya Allah yang maha pengampun,
Ampunilah semua kehilafan dan dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kusuma bangsa kami, serta angkatlah wabah COVID-19 dari negeri cinta kami, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyaksikan melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional berkenan meninggalkan Zoom meeting.